ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين له الملك وله الحمد يحيي ويميت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pemirsa CTV Sumatera yang senantiasa Allah berikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ditemukan kembali pada tahun 1442 Hijriah, yang mana tahun ini merupakan tahun baru dalam ajaran Islam. Kalau kita merujuk dari sisi definisi, hijrah secara bahasa berarti berpindah, meninggalkan, berpaling, dan tidak memperdulikan lagi. Demikian kita juga bisa melihat definisi hijrah secara istilah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabat dan pengikutnya dari kota Mekah ke kota Yasrib, yaitu kota Madinatul Munawwarah. Tentunya peristiwa ini adalah peristiwa yang bersejarah dalam agama Islam. Peristiwa hijrah ini tentunya memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Tahun Hijriah itu dikenal atau pertama kali dikenalkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa dan apa alasannya kota Madinah yang dijadikan tempat pertama kali hijrah Rasulullah SAW? Karena kita ketahui bersama bahwasanya kota Madinah memiliki kelebihan dari sisi geografis, yaitu tanahnya yang subur, kotanya dikelilingi gunung, sehingga cuaca yang dirasakan pun jauh berbeda daripada kota Mekah. Kota yang lebih sejuk, masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari beberapa etnis, yang terdiri dari beberapa suku. Tentunya masyarakat Madinah lebih terbuka daripada masyarakat Mekah. Kalau kita ditinjau dari sisi metode dakwah Nabi, tentunya ini bagian daripada cikal bakal berkembangnya Islam di seluruh dunia, termasuk Islam sampai di tanah Sumatera, termasuk Islam sampai ke Asia, termasuk Islam sampai ke Indonesia. Hijrah tentunya kita maknai tidak hanya hijrah secara fisik, secara zahir, akan tapi hijrah di sini adalah hijrah dengan mental, ruh, maupun dalam istilah lain hijrah qalbiyah, hijrah hati, yang mana mampu merubah mental, pola pikir kita, gaya hidup, jiwa, dan kebiasaan buruk menjadi lebih baik, dalam artian memberikan manfaat, maslahat bagi tempat di mana kita tinggal, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi tempat kita bekerja, bagi profesi kita dengan beraneka ragam. Terlebih lagi, hijrah adalah merupakan momentum uswatun hasanah, suri teladan yang baik, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita bertanya dalam diri kita, kenapa Nabi yang menjadikan figur suri teladan kita? Karena Nabi adalah manusia paling sempurna. Dalam diri Nabi ada unsur kenabian. Dalam diri Nabi ada unsur manusia pada umumnya. Dalam konteks kekinian, hijrah tentunya menunjukkan sikap, komitmen, identitas, keimanan. Hijrah dalam kategori di sini adalah masuk dalam kategori hijrah qalbiyah, hijrah hati atau hijrah mental. Tentunya dalam momentum 1 Muharram ini banyak sekali sejarah yang terjadi dalam
dalam agama kita, yaitu agama Islam. Di antaranya yaitu kita dikenalkan dengan kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Allah pun memberikan ganjaran, memberikan balasan kepada Qarun, yang mana ketika itu Qarun menimbun hartanya, dia lalai dengan kewajibannya, dan itu terjadi pada bulan Muharram. Demikian dalam bulan Muharram Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, berlabuhnya perahu Nabi Nuh alaihissalam. Allah pun telah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Sebuah riwayat menyebutkan hari pertama didirikannya pembangunan Masjid Nabawi di Madinah itu terjadi pada bulan Muharram. Tentunya kita selaku umat manusia, amaliah-amaliah apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan selama bulan Muharram? Yang pertama, kita disunahkan untuk berpuasa sebagai penyucian diri kita. Yang kedua, memperbanyak sedekah, terlebih lagi terhadap anak yatim piatu. Maka kita kenal dalam bulan Muharram adalah hari raya anak yatim. Berbuat kebajikan seluas-luasnya. Tentunya harapan kita semua dengan momentum bulan Muharram ini menjadikan diri kita lebih baik lagi. Sebagai menjelaskan dalam hadis Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang digolongkan menjadi manusia pilihan ketika dalam hidupnya, dalam aktivitas kesehariannya lebih baik lagi. Demikian wa syarrun nas, orang yang bisa dikatakan tercela, orang yang buruk adalah yang Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan umurnya, akan tetapi apa yang dia lakukan? Dia melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka spirit hidup kita adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat, kemaslahatan bagi umat manusia. Ish kariman aw mut syahidan. Ish kariman aw mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Harapan kita semua senantiasa momentum bulan Muharram ini menjadikan semangat diri kita untuk lebih baik lagi dalam mengisi keseharian kita, dalam mengisi segala profesi hidup kita. Maka kita termasuk golongan orang yang beruntung ketika kita lebih baik lagi daripada hari ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi ketika kualitas kita, kerja kita sama dengan hari ini. Bahkan jangan sampai kita tergolong sebagai orang yang tercela, yang mana hari ini lebih buruk lagi, lebih binasa lagi, lebih jelek lagi dari apa yang kita lakukan kemarin. Mudah-mudahan dalam kita memperingati hari Muharram ini tidak lepas dari nilai-nilai keislaman, tidak lepas dari nilai-nilai Quran, tidak lepas dari nilai-nilai sunnah, tentunya tidak lepas dari kearifan lokal yang tentunya menjaga satu sama lain ukhuwah di antara kita. Kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan ini sebagai ibrah manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.